Jembatan Kali Suram terletak di pinggir desa, di antara pepohonan bambu yang selalu bergerisik, meski angin tidak bertiup. Kabut tipis menyelimuti area itu, hampir setiap dini hari bukan kabut biasa, tapi kabut yang terasa seperti menyentuh kulit dan menahan napas. Kayu jembatan itu sudah tua, sebagian retak, sebagian berlumut. Setiap langkah yang jatuh di atasnya menimbulkan derit panjang seret, dalam seperti keluhan seseorang yang menahan rasa sakit. Namun ada satu hal yang membuat warga desa selalu gelisah. Jembatan itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika tidak ada orang melintas, warga sering mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Kadang langkah itu disusul oleh suara lain napas pendek, cepat. Seolah seseorang sedang mengejar ketertinggalan. Dan ketika warga datang untuk memastikan tidak ada siapapun, para penduduk tua menyimpan cerita yang jarang mereka ceritakan pada para perantau. Karena mereka takut dianggap mengada-ada. Tetapi ada satu peringatan yang tetap mereka sampaikan tanpa terkecuali. Kalau kau dengar seseorang memanggil namamu di jembatan itu, jangan jawab, walau suaranya mirip siapapun, karena itu bukan manusia. Rumor lain mengatakan bahwa penunggu jembatan itu tidak suka diabaikan. Jika suara panggilannya tidak dijawab, ia akan datang sendiri, berjalan pelan dari balik kabut. Reza, mahasiswa baru yang ngekos di desa itu, mendengar semua cerita tersebut. Ketika sedang makan malam pertama di warung dekat jembatan, warga yang bercerita terlihat serius, tetapi bagi Reza, semua itu terdengar seperti bahan candaan atau cerita horor murahan untuk menakut-nakuti pendatang baru. Ia hanya terkekeh kecil. Baginya, tidak ada apapun yang perlu ditakuti dari jembatan tua. Ia salah besar. Karena malam itu, tepat jam 1:17, saat ia berjalan pulang ke kos, melewati jembatan Kali Suram, ia mendengar langkah kaki lain tepat di belakangnya. Padahal ia yakin, ia berjalan sendirian. Dan di tengah kabut, sebuah suara memanggil namanya dengan nada serak dan pecah. Risa'a. Malam pertama pulang belajar, Reza mengambil jalan pintas melewati jembatan Kali Suram. Angin malam hampir tidak terasa, tetapi kabut turun begitu tebal hingga lampu jalan satu-satunya tampak seperti titik kecil yang tenggelam dalam putih. Ia berjalan cepat sambil menutup hidung. Bau lumpur busuk dari sungai naik menusuk bau yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Bukan sekadar bau sungai tercemar, tapi seperti lumpur yang sudah lama mengurung sesuatu yang membusuk di dalamnya. Ketika sampai di tengah jembatan, langkahnya tiba-tiba berhenti. Seperti ada sesuatu yang menarik perhatian, ya atau menghalangi jalannya secara halus, sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar suara dari bawah papan jembatan. Krek, krek, krek. Suara itu tidak seperti riak air atau ranting hanyut. Suara itu terlalu dekat, terlalu ritmis, seperti seseorang merangkak pelan, menapakkan sesuatu pada papan kayu dari sisi bawah. Darah Reza terasa membeku. Ia menelan ludah, kemudian entah kenapa jongkok perlahan untuk mengintip melalui celah kecil di antara papan kayu yang retak. Awalnya hanya gelap, gelap yang pekat, gelap yang terasa seperti punya kedalaman sendiri. Tapi saat matanya mulai menyesuaikan, ada sesuatu bergerak di bawah. Sekelebat, seperti tubuh seseorang yang menempel erat pada bagian bawah jembatan, seakan bergelantungan di sana sambil merangkak perlahan mendekat. Reza memicingkan mata. Siapa di bawah? Bisiknya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Hanya suara seretan lambat. Krek, krek. Lebih dekat, Reza merunduk sedikit lagi.
Dan saat celah itu tepat berada di depan, matanya sepasang mata muncul tiba-tiba. Putih seluruhnya, tanpa iris, tanpa pupil. Tidak berkedip. Menatap langsung ke arah Reza dari jarak kurang dari 1 jengkal. Reza tersentak keras dan terjatuh ke belakang. Punggungnya menyentuh pagar jembatan yang dingin. Lututnya bergetar. Napasnya terputus-putus. Sebelum ia sempat bangun atau lari, suara itu muncul dari bawah papan suara perempuan, serak, parau, seperti kerongkongannya penuh air berlumpur. Suara yang bergetar hingga menusuk tulang. Risa'a, Reza membeku. Itu jelas memanggil namanya. Padahal, ia belum pernah memperkenalkan diri kepada siapapun di desa. Belum pernah menyebutkan namanya Karis-Karas di tempat umum. Dan yang membuat tubuhnya makin dingin suara. Itu bukan memanggil, suara itu seperti mengingat. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Di bawah jembatan, suara merangkak itu bergerak lagi. Lebih cepat, lebih gelisah, lebih dekat. Reza mengambil keputusan spontan. Ia bangkit dan berlari secepat mungkin. Tidak menoleh, tidak berhenti, sampai jembatan itu hilang di balik kabut. Namun saat ia hampir mencapai ujung jalan, menuju kosnya di belakangnya, dari jauh kabut berguncang halus. Disusul suara langkah lain di atas jembatan, bukan hanya satu, seperti banyak kaki berjalan bersamaan. Pagi itu, mata Reza masih sembab karena kurang tidur. Suara merangkak dari bawah jembatan masih terngiang di telinganya, terutama tatapan mata tanpa pupil itu putih, kosong, seperti meminta sesuatu. Ia memutuskan bercerita kepada Bu Mirah, pemilik kos yang dikenal ramah, namun tegas. Saat Reza mengetuk pintu dan mengatakan apa yang ia lihat, ekspresi perempuan paruhbaya itu berubah drastis. Dari tenang menjadi pucat, seperti kehilangan darah. Reza, katanya pelan sambil menutup pintu, agar tidak ada yang mendengar. Kau tidak boleh main-main dengan jembatan itu. Ada apa sebenarnya, Bu? Tanya Reza. Bu Mirah duduk, meremas jarinya, lalu menghela napas berat, karena sudah ada 3 orang hilang di sana. Semuanya mendengar suara yang seharusnya tidak ada. Reza menegang. Bu Mirah melanjutkan, suaranya bergetar. 1. Kisah ibu rumah tangga yang pertama. Katanya, Ibu Lestari. Dia sedang pulang dari pasar ketika mendengar suara anaknya memanggil, "Mama, Mama sini." Padahal anaknya sedang kuliah di luar kota, tapi dia yakin suaranya nyata. Dia berhenti di tengah jembatan. Lalu, Bu Mirah menelan ludah. Dia tidak pernah kembali. Kedua, kisah pedagang warung. Yang kedua, lanjutnya, Pak Guntur. Pedagang warung. Ia turun hujan-hujan karena mendengar suara istrinya. "Mas, tolong aku." Masalahnya, istrinya sudah meninggal setahun sebelumnya. Ketiga, kisah remaja yang terakhir dan yang terakhir. Rian, remaja desa ini. Katanya, dia mendengar suara temannya yang hilang sebelumnya. Reza mengernyit. Temannya yang hilang? Jadi hilangnya berantai, Bu? Bu Mirah mengganggu pelan. Ya, dan semuanya terjadi di tempat yang sama. Di tengah jembatan, ia mengambil napas panjang dan berkata lirih. Mereka semua berhenti di titik yang sama, lalu hilang. Reza merasakan bulu kuduknya meremang. Ditemukan apa, Bu? Ada petunjuk? Bu Mirah tampak makin tegang. Hanya satu hal yang selalu sama. Ia memandang Reza lurus-lurus. Matanya penuh rasa takut yang jarang ia tunjukkan di papan jembatan. Selalu ada jejak kaki tunggal, jejak telanjang kaki, kecil, seperti milik perempuan. Jejak itu berjalan lurus, menuju ujung jembatan. Reza menahan napas.
Lalu jejak itu terus turun ke arah sungai. Bu Mira menambahkan dengan suara yang hampir berbisik, seolah mereka memilih melangkah turun ke air yang hitam itu. Hening. Tidak ada suara kecuali detak jam dinding. Lalu Bu Mira memegang lengan Reza erat. Kalau ada sesuatu memanggil namamu di sana, jangan jawab dan jangan menoleh. Reza mengangguk, tapi wajah Bu Mira tetap terlihat cemas. Bu, Reza akhirnya bertanya pelan, menurut ibu, yang ada di bawah jembatan itu, apa? Bu Mira memalingkan wajah. Bukan orang, itu saja yang perlu kau tahu. Namun sebelum Reza pergi, Bu Mira menambahkan satu kalimat yang membuat darahnya mengental. Dan satu lagi, Reza, yang hilang itu, semuanya tidak pernah memperkenalkan diri kepada siapapun di jembatan itu. Tapi, sesuatu tetap tahu nama mereka. Reza terpaku. Sama persis seperti yang terjadi padanya. Malam itu, udara dingin menggigit seperti angin dari ruang kosong. Reza berdiri di ujung jembatan kali suram, menatap kabut yang menggulung pelan di atas air hitam. Ia menggenggam erat tali tasnya. Ini hanya sugesti, gumamnya. Semua orang cuma ikut-ikutan cerita lama. Ia melangkah. Papan kayu berderit pelan. Krek, krek, krek. Kabut terasa lebih pekat dibanding malam sebelumnya. Cahaya lampu jalan samar, seperti disedot oleh bayangan. Saat Reza hampir mencapai bagian tengah, tiba-tiba terdengar suara berat dari arah bendungan. Hei, anak muda! Reza terlonjak. Seorang kakek tua berdiri di tepi sungai, membawa senter. Pakaian kerjanya basah dan kusam, matanya membelalak penuh peringatan. Kakek itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jangan berhenti di tengah jembatan, suara itu menggema kuat, memecah keheningan. Reza terpaku. Kakek itu lanjut berteriak, suaranya parau, hampir pecah. Terus jalan. Apapun yang kau dengar-jengan dengarkan. Reza merasakan detak jantungnya berlari liar. Kakek itu menambahkan, kali ini gemetar, seolah mengingat sesuatu yang mengerikan. Penunggu itu meniru suara orang yang kau percaya. Kalau kau berhenti, dia naik. Reza membeku, dingin menjalar cepat di sepanjang tulang belakangnya. Seperti ada telapak tangan yang menempel di punggungnya. Ia mulai berjalan lebih cepat. Tapi jembatan di bawahnya terasa berbeda. Tak lagi seperti kayu tua, tapi seperti sesuatu yang hidup, seolah mengikuti langkahnya. Krek, krek, krek. Cabang-cabang suara muncul dari bawah papan, seperti kuku menggesek dari bawah. Reza mempercepat langkah. Napasnya memburu. Namun, terlambat, dari belakangnya terdengar suara lembut. Suara yang membuat tubuhnya langsung kaku. Reza seperti ditampar oleh kenyataan. Itu suara yang ia kenal. Suara adiknya, adik yang tinggal jauh di kota lain. Adik yang tidak mungkin ada di sini. Suara itu kembali memanggil pelan, memohon. Retak seolah menahan tangis. Reza, tolong aku. Reza berhenti. Untuk sepersekian detik, refleks, dan saat kakinya terhenti, kayu di bawahnya bergemuruh pelan. Seperti sesuatu bergerak cepat. Naik. Kakek tua di tepi sungai langsung berteriak histeris. Jangan diam, lari, sekarang. Namun, dari bawah jembatan, ada tangan pucat keluar dari celah kayu. Jari-jarinya panjang dan tipis, seperti digambar oleh seseorang yang tidak tahu bentuk manusia. Tangan itu meraih pergelangan kaki Reza. Dingin, basah, tenaganya kuat. Reza tersentak dan hampir jatuh dari bawah. Suara itu kini berubah menjadi lebih banyak, lebih ramai, berlapis-lapis. Seperti belasan suara bicara bersamaan. Reza, tolong, sini, jangan tinggal kami.
Beberapa suara terdengar seperti orang yang dicekik, beberapa seperti menangis, semua menirukan orang yang pernah Reza kenal. Reza menjerit dan meronta. Kakek itu berlari menuju jembatan sambil berteriak, "Jangan biarkan dia duduk di punggungmu." Apa maksudnya? Reza tidak punya waktu berpikir. Tangan pucat itu menarik semakin kuat. Sesuatu sedang naik melalui celah-celah papan. Sesuatu berkuku panjang. Sesuatu yang mengendus udara. Reza hanya bisa melakukan satu hal. Lari. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Ia menendang tangan pucat itu dan melompat maju. Berlari tanpa menoleh lagi hingga mencapai tanah. Saat ia menyeberang, dari tengah jembatan terdengar suara mengerikan. "Kembali, kau sudah kami lihat. Kau sudah terpilih." Reza tidak menoleh. Tidak berani. Tidak ingin tahu apa yang mengintip dari bawah jembatan. Namun ia sadar satu hal. Penunggu itu sudah mengenalnya. Dan ia tidak akan berhenti. Angin malam menyapu lembut wajah Reza. Membawa aroma lumpur basi dari sungai. Gelapnya seperti menelan jembatan itu, seolah tidak ada ujung. Reza baru saja hendak mempercepat langkah ketika suara itu muncul. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari dalam kepalanya dan dari udara sekitar sekaligus. "Mas, tolong." Reza membeku. Pikirannya berputar cepat. Itu suaranya, nada Raina. Tremor kecil ketika ia ketakutan. Cara ia menarik napas di sela kata-kata. Mas, sakit." Reza memejamkan mata kuat-kuat. Tidak mungkin. Raina ada di rumah, jauh sekali dari desa ini. Ia sehat. Ia sering mengirim pesan video. Tapi suara itu kembali. Lebih lirih, lebih menyayat. "Mas, jangan tinggalin aku." Tubuh Reza berbalik sendiri. Ia tidak ingin, tapi seperti ada tali halus melilit pundaknya, memaksa pandangan ke belakang. Dan di ujung jembatan, kabut perlahan menyingkap seperti tirai. Ada sosok perempuan berdiri diam. Tubuhnya basah, meneteskan air, bajunya lusuh. Seperti pakaian seseorang yang lama direndam dalam sungai. Kulitnya pucat kebiruan, tampak dingin menyakitkan. Kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi sebagian besar wajah. Namun yang paling membuat Reza membatu adalah suaranya. Sosok itu berbicara lagi dengan nada lembut yang ia kenal sejak kecil. "Mas, sini." Reza merasakan dadanya sesak. Otaknya tahu itu bukan Raina. Tapi suara itu adalah suara yang selalu ia lindungi. Suara yang pernah menangis karena mimpi buruk. Suara yang dulu memanggil ketika jatuh dari sepeda. Kakinya mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Seakan ada magnet tak terlihat menariknya. Kabut di sekitar sosok itu bergerak pelan, seolah mengitari tubuhnya. Berputar seperti sesuatu yang bernapas dalam dingin. Saat Reza makin dekat, suara itu berubah sedikit. Tidak hanya sedih, ada lengkingan halus, seperti retakan pita suara, seperti seseorang yang berbicara dengan 2 lapis nada. "Mas, cepat mas, aku kedinginan mas." Reza berhenti. Ada sesuatu yang janggal. Napas sosok itu tidak terlihat. Sementara udara malam, dingin, setiap manusia seharusnya mengeluarkan embun. Namun sosok itu diam, tanpa embusan apapun. Reza mundur setengah langkah. Tiba-tiba sosok itu bergerak. Bukan mendekat, melainkan kepala yang semula tertunduk naik perlahan, seolah dipaksa oleh tangan tak terlihat. Pertama dagu, lalu bibir, lalu hidung. Reza menahan napas. Rambut yang menutupi wajah perlahan tersingkap. Dan Reza langsung tahu itu bukan wajah adiknya. Itu bukan wajah manusia. Kulit wajahnya keriput,
seperti direndam terlalu lama. Matanya putih, seluruhnya putih, seperti bola mata tanpa siapapun di dalamnya. Mulutnya terbuka sedikit. Dari dalam mulut itu keluar suara Raina, tapi bukan dari pita suara lebih, seperti diputar ulang. Rekaman rusak yang dipaksa hidup. Maas, si ini, Reza, terpaku. Kakinya kembali bergerak menuju sosok itu, kendali tubuhnya seperti hilang. Sosok itu mendekat satu langkah panjang, tidak natural seperti kaki, tidak menyentuh papan kayu sama sekali. Air menetes dari ujung jarinya. Setiap tetesan yang jatuh ke papan jembatan terdengar aneh, seperti menimpa sesuatu yang berongga. Tok, 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 suara, langkah, atau sesuatu lain yang merayap. Reza mulai gemetar. Stop, suara Reza pecah. Samar, sosok itu berhenti. Lalu ia berkata kali, "Ini bukan suara Raina, tapi suara yang serak, cekikikan, berlapis, seperti berasal dari tenggorokan yang pecah. Aku senang kau menoleh." Reza menelan ludah. Sosok itu mencondongkan tubuh, bergerak terlalu cepat, terlalu panjang, karena yang menoleh mudah untuk dibawa pulang. Reza merasa seluruh udara di jembatan hilang. Ia berbalik, ingin lari namun suara itu memanggil lagi. Kali ini suara adiknya, lebih lantang, lebih sempurna. "Mas." Reza kaget, langkahnya goyah. Dan suara asli Raina tidak mungkin sejelas itu, tidak mungkin begitu dekat, tidak mungkin kecuali penunggu itu sudah meniru dengan sempurna. Reza sadar, ia harus lari sekarang, atau tidak akan pernah pulang. Ketika Reza mendekat, kabut berubah seperti benda hidup. Ia bukan sekadar terdorong angin. Ia berputar memusat ke satu titik ke arah sosok itu. Seolah seluruh jembatan sedang menghembuskan napas. Sosok Raina itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan Reza langsung merasa seluruh darahnya turun ke kaki. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kebiruan, robek di beberapa bagian, seperti pernah terseret arus sungai. Rahangnya terlipat aneh, seakan pernah patah lalu menempel kembali secara tidak benar. Dari sela bibir sobek, air sungai menetes menurun seperti liur. Tapi suara yang keluar tetap sama persis seperti suara adiknya. "Mas, kenapa takut? Ini aku." Nada lembut itu menghujam langsung ke nostalgia Risake masa kecil. Ke suara Raina ketika terjatuh dari sepeda, ketika terbangun dari mimpi buruk, suara yang sangat ia kenal. Namun kata-kata itu kini terdengar seperti dipaksa keluar dari tenggorokan yang tidak seharusnya mengeluarkan suara manusia. Reza mundur satu langkah. Lalu terdengar sesuatu dari bawah jembatan. Ceklop, ceklop, ceklop. Seperti kayu dipukul dari bawah. Kemudian suara seperti air sedang diaduk dengan tenaga luar biasa. Buih-buih dan riak muncul, menembus celah-celah papan jembatan. Reza menahan napas. Lalu, sebuah tangan kecoklatan tiba-tiba muncul dari celah papan, mencengkeram kayu kasar jembatan. Kukunya panjang dan hitam, seolah terbuat dari lumpur membatu. Disusul tangan lainnya. Tangan itu menarik tubuh yang tak terlihat, seperti ada sesuatu yang memanjat naik dari kegelapan air. Reza tersentak dan langsung menjerit. Ia berlari, tapi suara dari belakang membuatnya hampir jatuh. Tok, 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 tok. Langkah kaki terlalu cepat dan terlalu banyak untuk satu makhluk. Reza tak berani menoleh. Tapi ia bisa merasakan gerakan kabut yang terbelah di belakangnya. Seperti sesuatu berjalan, merayap, berlari. Semuanya sekaligus. Langkah-langkah itu tidak beraturan, seolah berasal dari banyak kaki atau banyak sosok yang
mendekat dalam kecepatan yang mustahil. Reza mempercepat larinya. Napasnya patah-patah. Ia hampir melompat dari papan ke papan. Namun langkah-langkah itu semakin dekat. Tok 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 tok, semakin banyak, semakin dekat. Hingga Reza bisa merasakan hembusan dingin di belakang tengkuknya. Seperti ada wajah yang menempel tepat di belakangnya. Dan berbisik dengan suara Raina. "Mas, tunggu aku." Hembusan dingin itu membuat Reza hampir pingsan. Bisikan Raina yang menempel persis di belakang telinganya membuat lututnya lemas. Tapi ketakutan membuatnya tetap berlari. Ia tak lagi sekadar takut. Ia panik. Di tengah kepanikan itu, ia sempat melirik ke bayangan di samping jembatan dan melihat sesuatu bergerak sejajar dengannya di bawah. Menyusuri aliran sungai dengan kecepatan aneh, punggung sesuatu yang panjang dan hitam, seperti tubuh ular raksasa. Namun dengan tulang-tulang menonjol keluar dari kulitnya, sesuatu itu bergerak seakan mengintai, menunggu ia berhenti. Reza merasa seluruh tubuhnya bergetar. Tapi langkah-langkah itu, langkah-langkah dari belakang. Tok 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 tok, semakin riuh, semakin kacau, semakin banyak. Seolah ada ratusan kaki mengejarnya. Seolah seluruh jembatan berlari mengejarnya. Reza menjerit dan mempercepat larinya. Tapi ia tiba-tiba mendengar suara lain, suara berat. Perempuan dewasa, sedikit serak, penuh tangis. "Mas Reza, telung." Reza langsung mengenali suara itu. Bu Mirah, pemilik kos, orang yang pagi tadi memperingatkannya. Tapi itu mustahil. Bu Mirah sedang tidur di rumah kos, jauh dari sini. Namun suara itu semakin jelas, seperti berada tepat di pinggang jembatan. "Mas Reza, saya jatuh. Tolong saya naik. Tolong." Reza memaksa matanya tetap menghadap depan. Ia tahu, jika ia menoleh meski hanya sedikit, penunggu itu akan melihatnya langsung. Memanggilnya lebih keras, memaksa tubuhnya berhenti. Tapi rasa ingin tahu manusia kadang lebih kuat dari rasa takut. Dan itulah yang terjadi. Hanya sepersekian detik, Reza menoleh, dan ia menyesal seketika. Di sisi kiri jembatan, di bawah lampu redup yang berkedip pelan, ia melihat bukan Bu Mirah, melainkan bayangan perempuan dengan rambut menutup seluruh wajahnya. Berdiri miring seakan kakinya patah. Tangannya terjulur, panjang lebih panjang dari lengan manusia. Normal mencoba meraih pergelangan kakinya. Lengan itu seperti bisa memanjang mengikuti pergerakan Reza. "Mas, sini, bantu saya." Suara itu tetap suara Bu Mirah. Tapi wajah itu bergerak seperti lumpur hidup. Dengan cepat Reza menarik kakinya dan berlari lebih cepat daripada sebelumnya. Namun, ia terlambat menyadari. Langkah-langkah di belakangnya berhenti, hening, dan tiba-tiba berlari dari depan. Tok 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 tok, Reza membelalak. Suara itu kini datang dari dua arah, depan dan belakang. Tidak, gumamnya ketakutan. Sosok-sosok kabur mulai terlihat di ujung jembatan. Bayangan orang-orang berdiri, siluet tubuh-tubuh kusut yang tampak seperti bekas tenggelam dengan kepala miring, rambut basah menetes, orang-orang yang hilang. Mereka berdiri memblokir jalan keluarnya. Dan dari belakang, suara Raina memanggil lagi. Lebih dekat, lebih lembut, lebih memaksa. "Mas, jangan tinggalkan aku sendirian." Reza terjebak di tengah jembatan, dikepung mereka yang pernah berhenti. Jembatan itu seakan menutup dirinya sendiri. Dan dari bawah jembatan, dari kegelapan air, sesuatu yang jauh lebih besar mulai naik, menekan papan kayu hingga terdengar suara krak. Seakan makhluk itu hanya menunggu satu hal, agar Reza berhenti bernapas atau berhenti melangkah. Reza mengeluh pelan,
ketika kaosnya disentakkan ke atas. Sinta berjongkok di belakangnya, menyalakan lampu ponsel. Namun detik berikutnya, wajah Sinta berubah sangat pucat. Reza, astaga, ini apa? Reza menelan ludah. Ada apa? Sinta mundur setengah meter, menutup mulutnya. Punggungmu, kayak habis dicengkeram sesuatu. Reza langsung berdiri dan melihat pantulan tubuhnya lewat cermin kecil di dinding. Ia hampir pingsan. Di punggungnya, tepat di bawah tulang belikat, ada bekas sidik jari 5 garis kehitaman memanjang, seperti dicakar. Namun bentuknya terlalu aneh. Jarinya terlalu panjang, terlalu tipis, dan jarak antar jarinya terlalu tidak manusiawi. Sidik jari itu tidak naik melainkan mengarah ke bawah. Seolah ada sesuatu yang pernah memegang dan menariknya turun. Reza mulai berkeringat dingin. Ini dari jembatan, bisiknya dengan suara pecah. Aku disentuh dari bawah jembatan. Sinta menutup mulut lebih erat, suaranya bergetar. Kau harus ke dokter. Dokter nggak bisa jelasin ini, jawab Reza lirih. Masih terpaku pada bekas jari panjang itu. Ini bukan bekas manusia. Begitu malam tiba, mereka duduk gelisah di ruang tengah kos. Lampu-lampu terasa lebih redup dari biasanya. Reza menahan rasa nyeri aneh di punggung, bukan seperti luka, tapi seperti ada sesuatu yang perlahan bergerak di bawah kulitnya. Seolah sidik jari itu masih menekan, masih menahan, masih menarik. Angin malam membuat tirai bergetar. Hening menyelimuti. Tidak ada suara motor lewat. Tidak ada suara warga. Hanya kesunyian yang menggantung. Hingga tiba-tiba krik. Suara langkah seseorang dari halaman kos. Pelan, berat, seperti kaki berlumur lumpur yang menyeret lantai. Sinta menelan ludah. Kau dengar itu kan? Reza mengangguk. Kaku. Langkah itu bergerak mengelilingi rumah kos. Berhenti, lalu bergerak lagi. Berhenti di jendela kamar Reza. Keduanya menatap kaca yang tertutup tirai. Sunyi, sangat sunyi. Hingga tok, 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 tok. 3 ketukan pelan di kaca, teratur. Penuh kesabaran aneh. Reza langsung gemetar. Tidak, jangan. Sekarang, ketukan itu datang lagi. Tok, 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 tok. Tirai bergetar sedikit. Seperti ada seseorang di luar yang menggesernya pelan dengan ujung jemari. Sinta memegang lengan Reza erat-erat. Jangan, jawab, jangan. Tapi kemudian, suara itu datang. Suara yang paling membuat Reza kehilangan seluruh kekuatannya. Mas, suara seorang gadis. Lembut, rapuh, dan sangat familiar. Mas, aku kedinginan. Bukain ya. Reza membeku. Itu suara Raina, adiknya. Suara yang ia kenal seumur hidup. Mas, tolong. Aku nggak bisa masuk. Sinta menutup mulutnya. Hampir menjerit. Reza, itu bukan adikmu. Mas, sakit. Ketukan makin keras. Mas, tolong aku. Dan tiba-tiba, dari balik jendela, terdengar gosokan panjang di kaca seolah. Seseorang menempelkan telapak tangan lembab dan menyeretnya ke bawah. Serik, serik. Reza tak bisa berpikir. Karena suara terakhir yang terdengar dari luar jendela, suara yang paling ia takutkan adalah suara lirih penuh dendam. Kau meninggalkanku di jembatan. Suara itu terus memanggil. Tidak berhenti, tidak melemah. Bahkan seperti semakin yakin bahwa Reza ada di dalam kamar. Mas, bukain. Mas, kedinginan. Mas, tolong. Sinta memeluk Reza dari belakang, memaksa menutup kedua telinganya. Reza, kamu dengar aku ya? Suara Sinta pecah, antara marah dan takut.
Itu bukan Raina. Kamu, jangan jawab. Tapi suara itu suara yang mirip adiknya terus menembus telinganya. Masuk tanpa diundang. Menghantam rasa rindu, rasa bersalah, rasa takut. Semuanya sekaligus. Di luar jendela, langkah itu berhenti. Keheningan turun. Hening yang jauh lebih buruk daripada suara apapun sebelumnya. Sinta melepaskan tangan perlahan, menatap jendela dengan napas tertahan. Reza, jangan bergerak. Sesuatu bergerak di balik kaca. Bukan manusia. Tidak mungkin manusia. Bayangannya tinggi, sangat kurus. Tulang-tulangnya menonjol dan gerakannya patah-patah. Seperti seseorang menyeret tubuh patah ke satu arah dan arah lain. Air menetes dari tubuhnya, membasahi lantai teras. Setiap tetes menghasilkan bau sungai yang busuk, bau lumpur, membusuk bercampur amis. Seperti sesuatu yang sudah terlalu lama berada di air gelap. Bayangan itu berhenti tepat di depan jendela. Lalu, perlahan, sesuatu menempelkan wajahnya ke kaca. Keduanya langsung menjerit tanpa suara. Wajah itu begitu dekat. Hanya dipisahkan kaca setipis satu jari. Kulitnya mengelupas seperti kertas basah yang mau terlepas. Ada bekas goresan panjang di pipinya, seolah pernah digeret sesuatu di dalam sungai. Mulutnya terbuka, namun tidak seperti manusia. Rahangnya turun terlalu rendah, seolah sendinya sudah hancur. Dari antara gigi yang patah, mengalir air keruh. Matanya, itu yang membuat Reza hampir pingsan. Matanya putih semua, mengambang di dalam rongga seperti benda asing. Tidak berkedip, tidak bergerak, seperti mata boneka yang basah. Namun, suara yang keluar masih suara Raina. Suara yang ia kenal seumur hidup. Mas, sakit. Mas, kenapa kunci pintunya? Mas, aku sendirian. Wajah itu menempel lebih kuat. Kaca berembun oleh napas busuk. Dari sela-sela rambut panjang yang basah, muncul tangan-tangan pucat yang meraba kaca, mencari celah. Tok, tok, tok. Pukulan lembut, teratur, seperti mengetuk pintu rumah seseorang dengan sopan. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Brok, kaca bergetar sekali, lalu dua kali. Brok, brok, brok. Seperti ada lebih dari satu tangan yang menghantam jendela dari luar. Banyak tangan, tangan kecil, tangan besar, tangan kurus, semuanya menepuk kaca seperti ingin memecah masuk. Reza tersungkur ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Dia akan masuk. Dia akan masuk. Suara Reza bergetar, terhenti-henti. Aku nggak kuat lagi. Sinta memeluknya. Sama-sama menangis, sama-sama ketakutan. Kita nggak akan buka. Kita nggak akan buka. Reza, lihat aku. Namun Reza tidak bisa berhenti menatap jendela, karena sosok itu perlahan menggesekkan giginya ke kaca, mengeluarkan suara berdecit rendah, seolah ingin menggerogoti penghalang tipis itu. Dan dengan suara Raina yang paling lembut, paling menyayat makhluk itu, berbisik dari balik kaca. Mas, aku sudah nunggu di jembatan. Kenapa Mas pergi dan ninggalin aku sendirian di air? Sinta menyeret Reza keluar kos dengan tenaga seadanya. Tangannya gemetar. Napas mereka masih terpotong-potong karena ketakutan yang menempel seperti bau lumpur dari sungai. Reza, cepat, kita ke balai desa. Di sana ramai. Aman, ya? Suara Sinta hampir pecah. Reza hanya mengangguk, tapi ia tampak seperti orang yang sudah tidak sepenuhnya ada di dunia yang sama. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan tubuhnya seperti terseret sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Mereka berlari menembus gelap, kaki menghentak tanah, dada sesak. Malam terasa semakin berat, seperti udara berubah menjadi kabut tipis yang menekan,
baru beberapa meter dari balai desa. Reza mendadak berhenti. Sinta tersentak. Reza. Kenapa Reza mematung? Tubuhnya kaku. Lalu ia mendengar suara itu lagi. Suara yang menghancurkan seluruh logika. Satu-satunya suara yang bisa mencabut Reza dari rasa takut, suara adiknya, suara Raina. Mas, tolong aku. Aku di jembatan. Mas, tolong. Rendah, lemah, penuh sakit, penuh rindu. Reza membeku, tubuhnya bergidik. Raina, suara Reza pecah. Sinta langsung mencengkeram lengan Reza. Reza, itu bukan Raina. Tapi tangan Sinta bergetar hebat, karena meskipun ia tahu itu makhluk dari kali suram, suara itu terlalu nyata, terlalu manusia, terlalu menyayat hati. Reza perlahan menoleh, dan di ujung jalan tepat di perbatasan kabut malam tampak sosok kecil berdiri, tidak bergerak. Bukan penuh kabut, tapi seperti disembunyikan oleh kabut. Seorang gadis kecil, tubuhnya basah, rambut panjangnya menutupi wajah. Bajunya robek dan menempel ke kulit seperti pernah direndam lama dalam air. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Mas, suara itu suara Raina menembus jantung Reza. Reza langkah tanpa sadar. Sinta langsung menarik bajunya, menarik sekuat tenaga sampai hampir robek Reza. Itu penunggunya, jangan dekat. Suara Sinta putus asa. Tapi Reza tidak mendengar. Atau mungkin tidak mau mendengar. Karena di matanya itu adalah Raina kecil. Raina yang dulu ia jaga. Raina yang selalu minta digendong ketika takut gelap. Mas, jangan tinggalin aku. Suara itu bergetar, seolah penuh luka. Dan itu menghancurkan Reza. Ia melepaskan tangan Sinta. Sinta meraih lagi, menangis keras. Reza, tolong, itu bukan adikmu. Itu makhluk dari jembatan itu. Reza, jangan masuk sana. Tapi Reza sudah melangkah. Seperti ditarik dengan tali halus yang membunuh perlahan. Setiap langkahnya membuat kabut semakin tebal, semakin menutupi tubuhnya. Mas, sini. Suara itu semakin lembut, semakin menuntun. Sinta menjerit sambil menggapai. Suaranya pecah karena panik dan ketakutan. Reza, jangan pergi. Tapi Reza terus berjalan ke dalam kabut. Dan ketika kakinya masuk ke dalamnya, kabut itu seperti hidup. Ia menelan tubuh Reza sekaligus. Dalam sekali, cepat sekali. Seolah Reza ditarik oleh tangan-tangan. Dari dalam kabut, hening. Udara malam terasa mati. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara Reza. Tidak ada suara memohon. Sinta berdiri di jalan. Gemetar hebat. Kakinya hampir tidak mampu menahan tubuhnya sendiri. Ia menahan air mata ketika mencoba memanggil. Reza, Reza, tidak ada jawaban. Sampai dari dalam kabut muncul suara lain. Bukan suara adik kecil, bukan suara perempuan menangis, tetapi suara yang serak, dalam, rendah, suara yang tidak mungkin dikeluarkan makhluk hidup manapun, suara yang penuh rasa puas. Satu lagi sudah. Turun, kabut bergerak pelan, seperti bernapas, seperti membentuk senyum. Sinta mundur, tubuhnya hampir jatuh. Ia memeluk dirinya sendiri sambil gemetar hebat. Dari arah sungai, jauh di bawah jembatan kali suram, air sungai bergolak, riak besar muncul, memukul tiang jembatan, buih-buih keluar ke permukaan, seolah sesuatu baru saja menyelam membawa beban berat. Sesuatu yang lapar, sesuatu yang sudah lama menunggu, sesuatu yang kini sudah mendapatkan mangsa barunya. Jembatan itu berderit pelan, dan kabut menutup semuanya.
seolah tidak pernah ada seorang pun bernama Resa yang melewati jalan itu malam ini.